Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ibadah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan pada 10 ibadah ini, masing-masing ibadah memiliki fadilah, keutamaan, dan manfaat sendiri-sendiri. Apa saja 10 ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan itu? Pertama, tentu apabila diingatkan atau disebutkan kalimat Ramadan, maka Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Berarti ibadah yang pertama di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan sendiri adalah syahrul Quran. Jangan sampai kemudian di bulan Quran kita tidak membaca Quran. Alangkah malangnya orang-orang yang masuk di bulan Quran tidak ada satu huruf pun dari Quran yang dibacanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang dimaksud diturunkan Al-Quran itu ada dua penafsiran para ulama. Pertama, maksudnya turunnya Al-Quran itu bidayatuhu, permulaannya. Jadi permulaan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maksud permulaan di sini maksudnya surat yang pertama kali turun kepada Rasul, surat apa? Surah Al-Alaq atau dikenal dengan surah Al-Iqra. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapan ini turun? Saat Nabi SAW berada di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan permulaannya, bahkan keseluruhannya. Turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Uzzah. Disitulah turunnya Al-Quran langsung 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an itu sebuah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat segalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Sesungguhnya Allah itu terkadang mengangkat sebuah kaum karena Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat malaikat Jibril, maka Jibril akhirnya dinobatkan menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW dinobatkan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka kota Mekah dan juga Madinah menjadi kota dua tanah haram karena turunnya Al-Quran di dua kota ini. Makanya ada istilah Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Karena Mekah tempat turunnya Quran, maka Mekah yang pertama kali tanah terbaik dalam satu dunia. Kemudian disusul dengan kota Madinah. Kemudian ketika Al-Quran ini turun kepada umat Nabi SAW, umat Islam, maka Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian menjadi sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran turun dijadikan landasan bagi agama Islam,
maka tidak ada agama yang lebih mulia di permukaan bumi ini melebihi Islam. Karena Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Bayangkan kalau Quran mengangkat Jibril, Quran mengangkat Rasul, Quran mengangkat bulan, Quran mengangkat malam, Quran mengangkat tempat Mekah dan Madinah, bahkan memuliakan umat Islam serta agama yang dibawanya. Kalau seandainya Quran ini kita letakkan di dada-dada kita semuanya, kira-kira apa yang terjadi? Maka Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Quran ini memuliakan segalanya. Bahkan sebuah kertas yang terkadang dari kertas ini bisa menjadi koran, bisa menjadi majalah, bisa menjadi buku tulis dan yang semacamnya. Kalau seandainya kertas ini tertuliskan Al-Quran, maka nilai kertas ini akan berbeda dengan kertas-kertas yang lainnya. Kalau seandainya ada kertas bagian daripada Quran tercecer umpamanya, kemudian juga di situ ada kertas koran, ada majalah dan yang semacamnya, tentu tidak ada orang yang berani menyapu Quran. Tapi dia bisa saja menyapu majalah, menyapu buku tulis. Tapi kalau ada ceceran Quran enggak berani, pasti diambil dan diletakkan di tempat yang layak. Tapi kalau koran, majalah, buku tulis dan yang semacamnya bisa saja jadi bungkus kopi, bisa saja jadi bungkus nasi. Kalau seandainya ada warung kemudian membungkus nasi dengan Quran, wah bisa viral satu dunia tuh. Hebat kali tukang nasi itu. Bungkusnya saja pakai kertas Quran, bisa dihujat satu dunia, ikhwan. Itulah Al-Quran, sampai ke kertas dimuliakan. Padahal kertas itu makhluk, sementara isi Quran itu kalamullah. Itulah kemuliaan Quran sesungguhnya kalau orang memahaminya. Makanya wajar di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat berjumpa dengan salah satu gubernur Mekah, Umar heran ketika itu kepada gubernur Mekah dan mengatakan, kau meninggalkan Mekah itu, siapa wakilmu di sana? Maka kata gubernur Mekah ini, ada wakilku namanya Abdurrahman ibn Abza. Umar enggak kenal dan mengatakan, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Maka sang gubernur mengatakan, dulu dia mantan budak, wahai Amirul Mukminin, ku merdekakan dia dan sekarang menjadi wakilku di Mekah. Kata Umar, apakah kekurangan orang-orang yang merdeka? Kenapa mesti diambil dari mantan budak? Maka sang gubernur mengatakan, bukan begitu wahai Amirul Mukminin, karena mantan budak yang kumerdekakan ini ada kelebihan dibandingkan orang-orang merdeka. Maka Umar mengatakan, lalu apa kelebihannya? Maka dia mengatakan, fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Dia itu wahai Amirul Mukminin pakarnya Quran dan dia juga pakarnya ilmu faraid, dan kalau dia berhukum selalu berhukum dengan penuh keadilan. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'al akharin. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa terkadang Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran, sebagaimana Allah pun merendahkan beberapa kaum dengan Al-Quran. Lihat, Al-Quran itu mengangkat segalanya. Makanya jangan sampai kemudian kita masuk di bulan Quran tidak ada satupun ayat yang dibaca di dalam bulan Quran itu. Sangat aib bagi seorang muslim. Maka minimalnya kita memiliki azam kalau di bulan Ramadan itu setidak-tidaknya mampu menghatamkan Quran satu kali. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia selalu mengajar di Masjid Nabawi, mengajar hadis Nabi SAW. Tapi kalau datang Ramadan, maka dia tutup buku hadisnya, dia liburkan pengajiannya, dia ambil mushafnya, kemudian dia membaca Quran dari mushaf, padahal dia hafal Quran. Tetap dia membaca mushaf dan dia fokuskan membaca Quran itu selama bulan Ramadan. Kenapa?
karena tahu Ramadan adalah bulan Quran sehingga disibukkan dengan Al-Quran. Dan hampir semua ulama salaf mereka menghatamkan Quran, ada yang 1 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Apabila datang 10 akhir Ramadan, maka mereka pun ada yang menghatamkan siang 1 kali dan malam 1 kali. Karena mereka tahu bahwa Ramadan syahrul Quran, sehingga mereka sangat mengagungkan Al-Quran. Maka amalan yang pertama, baca Al-Quran. Kalau pahalanya sudah jelas, 1 huruf saja 10 pahala. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua adalah puasa. Kalau disebut Ramadan saja mesti identik dengan puasa. Di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, apabila datang bulan Ramadan, selalu ayat ini dibaca oleh kalangan khatib. Kalau antum tidak hafal, terlalu. Karena biasanya ayat ini selalu terngiang-ngiang terbaca dalam khotib-khotib mimbar-mimbar Jumat atau dalam kultum-kultum Ramadan. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmahnya? Agar kalian bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa puasa ini bukan hanya syariat yang disyariatkan kepada umat Islam saja, tapi puasa juga syariat yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Walaupun boleh jadi mungkin berbeda caranya, tapi intinya berpuasa. Seperti kita umat Islam puasa di siang hari, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tapi ada di zaman dulu itu puasanya di malam hari, seperti umatnya Nabi Musa. Mereka puasa di malam hari. Tapi kan intinya puasa, kewajibannya sama walaupun caranya berbeda. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan memulakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, kalau ada panggilan di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan pendengaranmu kepada ayat setelahnya. Karena biasanya setelah panggilan ini ada perintah yang sangat besar yang Allah perintahkan, atau ada larangan yang sangat bahaya yang Allah larang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwa panggilan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena tidak memanggil secara umum. Kan di Quran itu kan ada panggilan umum ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti khitabnya kepada semua manusia kan. Mukminnya kena, kafirnya juga kena. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu kan tidak terkena orang-orang kafir. Karena yang dipanggil kita orang-orang yang beriman. Secara otomatis siapapun yang mengaku dia beriman kepada Allah, dia harus terpanggil dengan ayat ini. Kalau seandainya ada 3 orang jual es, 1 es campur, 1 es doger, satunya es apa? Cendol. Antum panggil cendol, kira-kira es doger ngelirik nggak tuh? Enggak, ya kan? Karena yang dipanggil kan cendolnya. Berarti yang akan datang kepada kita pasti yang dipanggil kan? Es doger dan yang lainnya tidak akan datang karena tidak dipanggil masalahnya. Masalahnya kalau seandainya kita panggil, saya beli wahai cendol umpamanya, kemudian dia tidak mau datang, dia diam saja, kira-kira kita katakan apa? Budek, panggil kok nggak mau datang, kan itu ya. Artinya kalau seandainya kita terapkan kepada ayat ini, ada orang yang mengaku beriman, kemudian diperintahkan oleh Allah berpuasa dengan cara apa? Disuruh jangan makan di siang hari, kemudian dia makan, berarti dia mukmin budak namanya. Disuruh puasa malah makan, disuruh menahan minum malah minum, itu namanya mukmin budak namanya. Dipanggil kok malah hendak menurutkan gitu ya. Lah ketika kita merasa beriman kepada Allah Azza wa Jal, berarti harus terpanggil dengan ayat ini. Apa panggilannya? Kutiba alaikumus siyam. Biasanya kalimat kutiba itu digunakan dalam Quran itu pada perkara-perkara berat. Kenapa Allah tidak mengatakan furidho umpamanya, difardukan? Kan sama saja bahasa Arabnya.
Kenapa menggunakan kutiba? Kutiba itu artinya dicatat. Ya kalau diterjemahkan sama juga artinya diwajibkan. Biasanya Quran kalau menyebut kewajiban menggunakan kalimat kutiba, berarti ibadah setelahnya itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang sangat berat dilaksanakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian perang. Perang berat atau tidak? Berat. Tidak semua orang sanggup perang loh ya. Kalau orang tidak punya keberanian, jangankan mendengar ledakan pistol, ledakan mercon saja lari dia. Enggak punya keberanian. Karena tidak semua orang bisa jihad. Terkadang mukmin itu ada yang pengecut juga. Atau mungkin umpamanya Allah mengatakan ayat yang lain, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian hukum kisos. Kisos itu berat. Terkadang orang membunuh, dengan entengnya dia membunuh. Ketika kemudian dia dihadapkan kepada pengadilan dan akan dikisos sebagaimana dia membunuh, dia harus membunuh, harus dibunuh. Terkadang berat kita mau dibunuh, padahal ketika membunuhnya enteng tuh. Ya. Lah sama juga ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa, karena puasa ini ibadah berat masalahnya. Ibadah berat. Beda dengan solat, waktunya bisa disingkat sesuai dengan selera surat yang kita baca. Mau cepat, inna a'tayna kul huwallah. Mau lambat, lam yakunil dan an-naba, kan begitu. Bisa disetel lah volumenya kan. Antum mau berapa menit tuh? Ya. Jadi puasa ini tidak bisa disetel volumenya. Memang waktunya pas gitu ya. Ketika terbit fajar shadiq saja sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan syahwat, kemaluan dan begitu seterusnya sampai terbenam matahari. Dan godaannya sangat banyak sekali orang puasa itu. Macam-macam godaan. Karena yang namanya puasa itu kan ada dua jenis tuh. Ada puasa asal sah. Puasa asal sah itu yang penting antum menahan makan, menahan minum, menahan syahwat sah-sah karena sudah mendatangkan rukun-rukunnya. Tapi apakah berpahala? Belum tentu. Karena Nabi SAW mengatakan rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi ada orang berpuasa itu asal sah saja. Tetapi ada juga orang yang memperhatikan bukan asal sah, tapi lebih daripada itu ingin juga berpahala. Dengan cara apa? Bukan hanya puasa fisiknya saja, menahan lapar, dahaga, syahwat dan begitu seterusnya, tapi dia juga mencoba menahan pandangannya. Dia tidak memandang sepandang-pandangnya. Dia coba menahan pendengarannya. Dia tidak mungkin mendengar sedengar-dengarnya. Dia coba kemudian menahan lisannya. Dia tidak bicara seomong-omongnya atau kaki selangkah-langkahnya. Tidak, dia akan mengerem. Maka itulah orang yang berpuasa bukan hanya sekedar sah dan tidaknya, tapi lebih daripada itu juga dia ingin mendapatkan pahala dalam puasanya. Oleh karena itulah maka puasa ini ibadah yang berat. Karena bukan hanya menahan lapar, dahaga, syahwat, tapi mata juga harus dijaga, telinga dijaga, pikiran dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, semua ikut puasa. Supaya bukan hanya sekedar sah, lebih daripada itu adalah berpahala. Makanya ibadah puasa menggunakan kalimat kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa ini ikhwan, banyak keistimewaan yang kita akan dapat. Pertama, puasa ini mengajarkan kepada kita keikhlasan yang dalam. Kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah dari rukun-rukun Islam itu yang paling rahasia adalah puasa. Ibadah yang paling rahasia antara kita dengan Allah itu hanya puasa. Kalau solat tidak rahasia, nampak orangnya, sedang solat dia. Kalau zakat juga nampak harta yang dibawanya. Apalagi haji yang ngantar orang sekampung, nampak lagi kan begitu ya. Tapi puasa, macam mana caranya? Puasa itu baru tampak kalau dia ngaku. Ngaku pun belum tentu jujur. Bisa saja kemudian jam 8 makan, kemudian siang-siang pura-pura bibir dilap biar kering, kemudian banyak meludah. Kalau kena angin pura-pura
pura-pura miring, kayak lemas gitu ya. Padahal tak puasa dia. Kemudian dikata puasa bang, puasa saya katanya. Percaya, bisa saja orang percaya, karena tidak bisa orang mendeteksi dia sedang puasa atau tidak kan. Lain kalau Solat orang bisa menilainya. Umpamanya, oh ini solat yang mantap ini. Kenapa? Nampak khusyuknya. Wah ini sedekahnya berani nih. Kenapa? Nominalnya besar. Kan itu. Oh ini, orang ini hajinya mabrur ini. Kenapa? Makin baik, dulu mabuk sekarang tak mabuk. Umpamanya kan ada perubahan gitu ya. Tapi orang puasa nggak bisa dideteksi. Walaupun dia ngaku puasa, belum tentu benar pengakuannya. Karena puasa itu adalah ibadah yang bersifat rahasia antara si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dinilai orang berpuasa itu. Dia bisa berpura-pura dan bisa sungguh-sungguh. Bahkan dahulu di zaman salaf ada seorang ulama setiap hari puasa keluarganya tidak tahu. Jadi dia minta kepada keluarganya nasi yang biasa dimakan untuk sarapan pagi minta dibungkus. Kemudian di tengah jalan disedekahkan kepada orang. Kemudian pulang maghrib baru dia berbuka dan itulah makan malamnya. Sampai seperti itu lama dulu itu. Ini keutamaan yang pertama, bahwa puasa adalah ibadah yang melahirkan keikhlasan. Yang kedua, satu-satunya pahala yang tidak disebutkan nominalnya dari seluruh ibadah adalah puasa. Kalau solat jelas pahalanya, haji jelas pahalanya, baca Quran jelas pahalanya. Tapi kalau puasa itu tidak dijelaskan berapa nominalnya. Makanya ada sebuah hadis Nabi mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kalau seandainya saya punya pekerjaan, menawarkan pekerjaan kepada antum semuanya, silahkan bekerja kepada saya. Pamannya anggap saja kerja bangunan, saya gaji satu hari 100.000. Kan murah tuh umpamanya. Karena biasanya rata-rata di atas 100. Tapi saya kalau mau kerja sama saya kasih 100.000. Kalau disebutkan nominalnya, apalagi nominalnya itu tidak besar. Yang namanya murah, kalau kita perhatikan pasti dia rajin. Tapi kalau kita pergi pasti dia kendor. Pura-pura duduk, nyantai, nanti datang bos baru kerja lagi, kan begitu. Itu kalau disebutkan nominalnya tuh. Coba kalau seandainya tidak disebutkan nominalnya, kamu kerja saja dengan baik sama saya. Soal berapa gajinya nanti aku bayar. Gak disebutkan nominalnya. Maka kalimat soal nominalnya berapapun nanti saya bayar, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan kalau dia bekerja mendapatkan gaji besar, atau kemungkinan sama sekali tidak mendapatkan gaji besar. Iya kan? Kalau ngomong begitu kan, kemungkinan mungkin saya akan kasih lebih, atau kemungkinan sama sekali nggak digaji kan? Ya. Makanya kalau seandainya kemudian saya mengatakan seperti itu, pasti antum yang bekerja kepada saya akan lebih hati-hati lagi tuh. Jangan sampai mengecewakan bosnya. Sebab kalau sampai mengecewakan, takutnya tidak digaji. Dan kalau sampai tidak mengecewakan, boleh jadi mungkin gajinya jauh lebih besar di antara gaji-gaji rata-rata. Lah begitulah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kalimat aku yang akan menggajinya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali, atau boleh jadi sama sekali tidak dapat apa-apa. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak berpahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sampai-sampai seorang ulama memberikan catatan, apa maksudnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Apabila manusia dikumpulkan di sebuah tempat namanya kontoro. Kontoro itu melewati titian, dan sudah berhasil dia melewati titian, tetapi sebelum berjejer di pintu-pintu sorga itu, maka mereka harus melewati satu tempat yang disebut kontoro. Kontoro inilah tempatnya orang kisos. Tempatnya orang tukar pahala dan barter dosa. Di tempat inilah akan ketemu orang yang zalim dan orang yang dizalimi, orang yang menyakiti dan orang yang disakiti, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, orang yang menganiaya dan orang yang teraniaya, akan dipertemukan di kontoro ini. Jadi sebelum kita melangkahkan ke sorga, tiba-tiba ada yang menghadang. Dulu engkau menghina saya, sekarang mana pahalamu? Akhirnya dia bayar dengan pahalanya sebagai permintaan maaf.
Setelah dibayar pahalanya, baru melangkah 2 langkah, kemudian dicegat lagi. Dulu kau yang memukulku, mana bayaran? Akhirnya sebagai bentuk permintaan maaf, dikasihnya lagi pahalanya. Sampai akhirnya ludes, tidak ada pahala kecuali diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya di dunia. Masalahnya, yang nuntut dia masih ada. Ketika kemudian dituntut, dulu engkau yang menggibah saya, mana pahalamu? Dia mengatakan, aku tak punya pahala, sudah habis ku bagi-bagikan. Maka orang yang menuntut mengatakan, tak ada masalah, kau tidak berikan kau pahalamu kepadaku, yang jelas ku titipkan dosaku, ambil olehmu. Akhirnya hilang pahalanya, dosa orang pula dipikul dia. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bankrupt. Orang bankrupt kan begitu, modal habis, hutang pula segudang. Itulah barang-barang bankrupt namanya, ya. Dalam bahasa hadis sebut muflis namanya, orang bangkrut. Ketika orang ini sudah putus asa nih, pahala sudah habis, dosa orang ditanggung dia, dia pun berpikir nerakalah tempatnya, pasti dia akan kembali ke belakang untuk masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghadang dia dan mengatakan, engkau masih memiliki pahala yang sangat banyak. Kemudian Allah singkapkan pahalanya, rupanya itulah pahala puasa dia. Akhirnya dia pun tertolong tidak jadi masuk neraka karena pahala puasa yang ditampakkan Allah kepadanya. Itulah makna puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Lihat bagaimana pahala puasa ini luar biasa, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena inti daripada puasa adalah melatih kesabaran. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bayangkan. Karena ibadah puasa ini mencakup 3 kesabaran, ikhwan. Kan sabar itu ada 3 jenis tuh. Pertama, sabar saat walaupun dia sendirian dalam rumah, tidak ada yang melihat, makanan di depan dia tidak akan dimakan. Sebab kalau dimakan dia sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun makanan itu halal dimakan, ya. Ataupun sabar ketika menerima qada dan qadar. Yang namanya puasa, lapar-lapar itu bagian takdir. Yang namanya puasa karena tak minum kemudian haus itu bagian daripada takdir. Maka sabarlah dengan takdir. Orang tak makan lapar, orang tak minum haus, orang tak melakukan hubungan nafsunya kemudian menginginkannya. Sabar. Karena itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah karena puasa ini terangkum 3 kesabaran, wajar kalau seandainya puasa orang yang pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa ini, ikhwan, bisa meredam semua jenis hawa nafsu. Kita tahu bahwa hawa nafsu itu sumbernya syahwat. Dan syahwat itu biasanya ada di 4 perkara. Syahwat itu biasanya ada di 4 perkara. Pertama, fudulut ta'ami wasyarab. Terlampau banyak makan dan minum. Berlebihan dalam makan dan minum itu bagian daripada syahwat perut. Yang kedua, fudulul kalam, banyak bicara karena mengikuti syahwat. Siapa yang banyak bicaranya pasti banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya neraka tempatnya. Kemudian yang ketiga, fudulun naum, banyak tidur, akhirnya jadi malas. Kemudian yang keempat, fudul mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul. Akhirnya karena berlebihan dalam bergaul, sesuka-suka dia ke sana kemari menghabiskan waktunya tanpa ada faedahnya karena terdorong syahwat. 4-empatnya bisa dikalahkan dengan puasa. Orang puasa jelas tak makan dan minum. Macam mana mau berlebihan makan dan minum? Makan minum pun tidak, ya. Yang masalahnya begini, terkadang ada orang yang berpuasa itu model puasa dendam. Gak apa-apa, siang lapar, tapi kalau maghrib tunggu katanya. Ada yang kayak gitu. Sehingga akhirnya ketika betul-betul datang maghrib, itu makanan satu meja yang tadinya di meja pindah ke perut dia, ikhwan. Akhirnya seolah-olah ketika siang dia mati-matian menahan lapar, ketika malam mati-matian kekenyangan. Kan itu. Kan ada orang kayak gitu tuh. Akhirnya malas sholat isya, malas taraweh, kan begitu. Ya. Itu kan syahwat namanya. Jadi dengan puasa itu ya harusnya betul-betul ya menahan lapar, menahan dahaga.
Yang kedua, orang puasa itu bawaannya kan lapar, ikhwan. Orang lapar ini biasanya susah tidur. Makanya saya sendiri rasakan dulu itu kalau susah tidur makan pasti cepat tidur tuh. Kenapa tak tidur? Lapar katanya. Kalau udah tidur ngorok dia. Tapi anehnya banyak orang yang puasa malah banyak tidur pula. Padahal lapar. Rupanya memang sudah direncanakan malamnya tak tidur katanya. Sengaja malamnya begadang, kemudian tidurnya ba'da subuh, duhur bangun sholat tidur lagi, asar bangun sholat tidur lagi, bangunnya 5:30, setengah jam dia puasa. Ada orang kayak gitu tuh. Ya, jadi ini juga bagian daripada mengalahkan syahwat tidur. Karena biasanya orang lapar kalau memang malamnya sempurna tidurnya, pasti siangnya nggak bisa tidur karena lapar. Kemudian orang bicara itu kan bawaannya haus. Orang puasa itu bawaannya haus. Makanya cenderung orang puasa itu lebih banyak diam dibandingkan bicara. Sehingga syahwat bicara agak ngerem. Ya. Kenapa? Kalau banyak bicara nanti haus, nanti batal pula dia. Terpaksa dia pun menjadi pendiam untuk orang puasa. Bukan karena bisu, tidak. Karena dia memang malas bicara. Kemudian mukhalatutun nas, yang ketika sebelum puasa itu wah kesana kemari bergaul, mau siang, mau sore, mau malam jalan kesana kemari. Kalau sudah puasa malas orang mau jalan kesana kemari itu, ngabuburit pun nunggu sore kan gitu. Masa antum ngabuburit jam 12? Ya kan? Itu mau cari mati puasanya kan gitu. Hauslah di jalan kan itu. Lah, 4 syahwat ini bisa ditundukkan dengan puasa. Luar biasa. Belum lagi syahwat kemaluan. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija, kata Rasul. Anak-anak muda, siapa di antara kalian yang sanggup menikah? Karena dengan menikah itu mampu menundukkan pandangan dan bisa mampu membersihkan hati dan kemaluannya. Tapi kalau tidak bisa, kata Rasul, berpuasalah, karena puasa itu benteng antara kita dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ibadah yang selalu dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Yang ketiga, kalau disebut Ramadan pasti ingat dengan tarawih. Pasti ingat dengan tarawih kan gitu. Ya. Dan tarawih ini sebenarnya solat tahajud yang dikedepankan. Dan subhanallah, kalau di hari-hari biasa, rasa-rasanya sedikit sekali orang-orang yang bangun tengah malam kemudian tahajud itu. Andai kata bangun pun bukan untuk tahajud, numpang kencing tidur lagi. Itu umumnya. Walaupun seandainya tidak numpang kencing karena tidak bisa tidur pun tidak mau orang dia itu tahajud tuh. Umumnya seperti itu. Tapi subhanallah, kalau sudah datang Ramadan, lihat, tidak ada satupun masjid, tidak ada satupun musola kecuali membludak orang yang tarawih tahajud disegerakan itu. Luar biasa. Masalahnya, banyak orang yang memperhatikan tarawih tapi meninggalkan kewajiban. Tarawihnya paling depan, subuhnya ngilang. Ya. Tarawihnya tiap malam, tapi 5 waktunya tidak pernah dilakukan. Kan aneh orang seperti ini. Dia tidak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, sudah tidak tarawih, tidak sholat wajib. Itu parah lah itu. Itu parah kan gitu. Jadi ada orang yang tidak bisa membedakan mana sunnah, mana wajib. Ada juga yang tidak bisa membedakan mana yang lebih wajib di antara yang wajib. Ada orang puasa Ramadan tapi tak sholat wajib. Kau puasa rajin kali tapi sholat tak pernah. Jawabannya, janganlah kali aku banyak dosa katanya. Udah tak sholat tak puasa pula. Jawabannya, dia tidak tahu bahwa puasa yang kau lakukan lo percuma kalau engkau meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu barometer kebaikan ibadah-ibadah di luar daripada sholat. Rasul yang mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amali. Wa in fasadas salatuhu fasadas sairu amalihi. Kalau baik solatnya maka amalan yang lain dianggap baik. Tapi kalau jelek solatnya, amalan yang lain jangan harap dianggap baik. Karena yang pertama dihisabkan solatnya. Kalau solatnya baik berarti puasanya dianggap baik, hajinya dianggap baik, zakatnya dianggap baik. Tapi kalau jelek solatnya, maka itu semua tidak akan dianggap.
Lah ini aneh ya di orang-orang awam ini. Mereka meninggalkan sholat 5 waktu tapi rajin puasa Ramadan. Yang aneh bin ajaibnya lagi, kalau sudah mendekati maghrib tanya azan. Dah azan belum katanya. Tanya azan pula dia. Bukan untuk sholat maghrib kan gitu, untuk buka. Yang lebih aneh bin ajaib, lebih lagi ajaib, tanya kurma lagi. Mana kurma? Apa? Kenapa tanya kurma? Itu sunnah Nabi katanya. Sunnah Nabi kurma masih ingat dia. Tapi solat pula tak ingat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat tarawih ini adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, jadi barang siapa man qama Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak melaksanakan salat tarawih penuh dengan iman dan harapan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man qama innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Kalau kita salat tarawih berjamaah bersama imam, kemudian kita tidak berpaling sampai imam berpaling, sampai imam selesai baru kita ikut selesai, maka seolah-olah kita menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail dari isya sampai subuh. Itu pahalanya. Jadi kalau kita ini sholat malam sendirian, pada isya sampai subuh, itu sudah terwakili pahalanya dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam, nunggu imam keluar baru kita keluar. Luar biasa ikhwan. Ya, makanya sangat aneh ada orang yang berkeyakinan saya sholat 11 rakaat, imamnya pula 23 rakaat. Karena merasa 11 rakaat, pas 11 rakaat pulang dia tidak akan dapat pahala ini. Karena syaratnya harus berpaling bersama imam. Tidak ada masalah 23 rakaat, emangnya kenapa? Itu kan masalah khilafiyah saja. Yang salah itu yang tidak tarawih, itu maksudnya. Kalau masih sholat kan, karena sholat malam itu hakikatnya sebenarnya 2 rakaat salam tanpa berbilang. Cuman angka yang dipilih Nabi itu 11 rakaat. Bukan 11 rakaat itu bentuk perintah sholatlah malam 11 rakaat. Nggak ada hadisnya kayak gitu. Aisyah menceritakan Rasul kalau sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Ini penghabaran, berarti angka itu yang dipilih Nabi. Bukan kemudian angka itu jadi patokan yang di luar 11 sesat. Bukan begitu ya. Karena di zaman Umar ketika Ubay menjadi imam justru 23 rakaat kan begitu. Apa sahabat tidak paham dengan sabda Nabi? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga salat tarawih. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara soal Ramadan, maka pasti kita diingatkan dengan malam Lailatul Qadar. Karena hanya di bulan Ramadan tuh Lailatul Qadar itu. Dan para ulama, pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir Ramadan. Tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ulama mengatakan, orang yang mencari Lailatul Qadar, dia akan mendapat Lailatul Qadar kalau dia mencari mulai dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan dia sudah mencari. Jadi sudah berjaga-jaganya itu dari awal Ramadan. Karena ada orang yang mencari Lailatul Qadar itu menggunakan teori ngintip. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, diintipnya itu tanggal 20 tak ke masjid, 21 nongol di masjid. Kok nongol? Iya, tanggal ganjil katanya. Nanti dua-duanya ngilang lagi, 23-nya muncul lagi ke masjid. Ya. Besoknya tanggal 24-nya ngiles lagi, tidak nampak. Tanggal 25 paling depan. Kenapa kok kemarin tak ke masjid? Lah kemarin kan tanggal genap kan. Jadi itu ngintip cari Lailatul Qadar, ikhwan. Orang yang seperti ini selamanya tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari awal Ramadan kita sudah cari itu. Hidupkan malamnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Bayangkan,
ibadah satu malam itu sama dengan 83 tahun 6 bulan. Atau bahasa Quran itu 1000 bulan. Ibadah satu malam itu bobotnya sama dengan ibadah 1000 bulan alias 83 tahun 6 bulan. Kan luar biasa. Ya. Padahal begini ikhwatu fiddin, kalau seandainya kan rata-rata usia umat Rasul itu jaranglah ke 80 tahun itu. Ada tapi jarang. Karena biasanya di bawah 70 itu kebanyakan banyak yang meninggal umumnya. Ya, walaupun adalah sedikit yang kemudian meninggal di atas 70 atau 80 tahun. Tapi kalau sampai 80 tahun itu jarang. Apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang justru sensus kematian itu lebih banyak dikuasai anak-anak muda dibandingkan orang-orang tua kan. Kematian di zaman sekarang justru kebanyakan anak-anak muda dibandingkan nenek-nenek dan yang sudah tua. Kenapa? Karena yang mati itu rata-rata gara-gara trek-trekan. Nggak ada kakek-kakek trek-trekan, ya kan? Gara-gara narkoba, ngelem, apa semua itu kan anak-anak muda tuh. Kakek-kakek itu ngopi nggak mati, ya udah mabok kan gitu. Jadi sensus penduduk mau seperti itu, kematian di zaman sekarang justru anak-anak muda. Yang saya ingin katakan begini, saya kalau buat analogi seperti ini, kalau seandainya ada orang yang selama 50 tahun dia melakukan dosa, setelah kemudian usia 50 tahun menyesal dia, hijrahlah dia menjadi jauh lebih baik lagi. Yang dulu tidak sholat akhirnya sholat. Yang dulu maksiat akhirnya berhenti maksiat. Yang dulunya akhlaknya buruk akhirnya menjadi baik. Dulunya tidak pernah ke masjid jadi ahli masjid. Pokoknya hijrahlah. Betul-betul hijrah. Rupanya di usia 60 tahun dia meninggal. Secara teori dagang, ya, ini kemaksiatan yang 50 tahun belum bisa ditebus dengan 10 kebaikan kan. Teori dagang kan seperti itu. Ini modal banyak, untung baru sedikit kan begitu ya. Belum balik nih modalnya. Bahasanya seperti itu, ya. Tetapi karena Allah itu Rahim, Allah itu zat yang maha penyayang dengan hamba-hambanya. Allah ciptakan ada beberapa waktu yang sangat istimewa. Dalam hari saja ada jam yang sangat istimewa seperti sepertiga malam akhir. Dalam satu pekan saja ada waktu yang istimewa seperti hari Jumat. Maka dalam setahun juga ada malam yang sangat istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lah malam Lailatul Qadar inilah kalau kita mampu mendapatkan satu malam itu, kemudian kita bisa mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun, maka ini sudah balik modal, bahkan untung lagi. Itu kalau satu tahun kita dapat. Gimana kalau Ramadan tahun depan dapat lagi, kemudian Ramadan tahun depan juga dapat lagi. Karena kan asbab nuzulnya surah Al-Qadar itu. Jadi Nabi SAW satu hari menceritakan di hadapan para sahabat tentang 2 orang Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 84 tahun lebih. Tidak pernah maksiat. Sejak dia lahir sampai dia mati, betul-betul semua kehidupannya hanya untuk ibadah dan ibadah saja. Jadi sahabat heran, masa ada orang yang tidak pernah maksiat itu. Lah di tengah-tengah keheranan para sahabat, Jibril datang menemui Nabi. Kemudian mengatakan, katakan kepada para sahabat umatmu wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Justru umatmu lebih mengherankan dibandingkan umat dulu yang 83 tahun tidak maksiat hanya untuk ibadah saja. Justru kita yang lebih mengherankan. Kenapa? Karena satu malam bisa menjangkau orang itu. Satu malam saja kita bisa menjangkau, apa lebih heran lagi kan begitu? Lebih menakjubkan lagi kalau mereka beribadah 83 tahun, kita tidak perlu. Satu malam saja sama dengan mereka, bahkan lebih daripada mereka. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan pembahasannya panjang. Kemudian juga yang keempat, yang kelima, Ramadan ini identik dengan mustajab doa, ikhwan. Doa kita ini akan dikabulkan. Makanya Rasul mengatakan salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang kalau dipanjatkan dipastikan dikabulkan doanya. Salah satunya Rasul mengatakan apa? Da'watus shaim inda fitrihi. Doa orang yang berpuasa saat berbuka.
itu sangat mustajab. Makanya para ulama menasihatkan kepada kita, kalau datang bulan Ramadan, maka setiap hari lewat di bulan Ramadan itu jangan pernah meninggalkan 3 waktu untuk berdoa. Dan kita sanggup melakukannya. Pertama, berdoalah sebelum berbuka. Yang kedua, berdoalah di sepertiga malam akhir. Yang ketiga, berdoalah selepas salat fajar sampai terbit matahari. Ini waktu mustajab. Ya. Kalau datang menjelang maghrib, menjelang kita berbuka, berdoalah kepada Allah. Apa yang harus kita berdoa kepada Allah di waktu menjelang berbuka 5 menit atau 10 menit itu? Ulama mengatakan, berdoalah dengan doa seperti ini. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Doakan juga yang lainnya. Ya Allah, merdekakan orang tuaku, ayah ibuku dari neraka. Merdekakan juga pasangan aku, istri aku, suamiku dan anak-anakku dari api neraka. Kenapa? Ini doa yang paling baik dan indah dipanjatkan saat itu. Karena Rasul yang mengatakan, sesungguhnya di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang dimerdekakan setiap malamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Setiap malamnya. Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailati min Ramadan, kata Rasul. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan malam itu dimulai dari masuknya waktu maghrib. Ya, coba bayangkan seandainya 1 bulan full kita mengatakan, ya Allah bebaskan aku dari neraka, bebaskan orang tuaku dari neraka, bebaskan anak istriku dari neraka. Tidak mungkin dari 30 hari tidak ada satupun doa yang diijabah. Pasti akan diijabahkan, karena doa itu hakikatnya mengetuk pintu langit. Logikanya kalau antum mengetuk pintu saya, mungkin sekali nggak dibuka, 2 kali nggak dibuka, lama-lama dibuka juga ya kan. Dan kalau seandainya 1 bulan 1 hari saja dikabulkan doa kita, boleh jadi ikhwatu fiddin kita tidak mungkin selamanya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau doa itu dikabulkan, cukup sekali saja dikabulkan. Ya Allah bebaskan aku dari neraka. Allah katakan, ya kau terbebas dari api neraka, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Inilah yang harus kita panjatkan. Kemudian nanti masuk di sepertiga malam akhir. Di bulan Ramadan akan berbeda di luar Ramadan. Karena di luar Ramadan untuk bangun di sepertiga malam akhir itu susahnya, na'udzubillah. Tapi kalau sudah Ramadan, mau tidak mau kita harus bangun. Karena itu waktu sahur. Gak bangun aja dibangunin. Dikentongin malah suruh bangun. Bahkan dilaguin tuh malah kan. Di corong-corong masjid itu. Suruh bangun. Ya. Bahkan keluarga pun membangunkan. Mau tidak mau kita bangunkan. Tidak mungkin kita bangun hanya sekedar sahur saja. Lebih daripada itu, sebelum sahur berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosa kita diampuni. Kemudian ada waktu setelah subuh menjelang sampai menjelang matahari terbit. Itulah waktu yang disebut dengan waktu berkah. Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka kata ulama, di bulan Ramadan jangan tinggalkan 3 waktu untuk berdoa di sini. Karena doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kenapa? Karena ayat tentang pengabulan doa itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Ayat pengabulan doa itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku ya Muhammad bertanya soal aku, katakan aku dekat, kata Allah. Akulah yang mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Ayat ini terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Ayat yang pertama mulai dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran sampai kepada uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan di malam hari puasa menggauli istri. Tengah-tengahnya wa idza sa'alaka ibadi anni.
apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Ketika ayat soal pengabulan doa terjepit di antara dua ayat Ramadan, menunjukkan bahwa berdoa di bulan Ramadan itu lebih mustajab dibandingkan berdoa di bulan-bulan yang lainnya. Itu maksudnya. Ini amalan yang kelima. Amalan yang keenam, sedekah. Ya. Sedekah adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri menunjukkan sikap kedermawanan di bulan Ramadan itu. Bahkan lebih kencang dibandingkan angin yang bertiup. Bahkan akan lebih dermawan lagi, melebihi sebelumnya apabila Jibril datang menemuinya. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu hina yalqahu Jibril. Rasul itu kalau datang Ramadan sangat dermawan dan akan lebih-lebih kedermawanannya kalau dia berjumpa dengan Jibril. Menunjukkan bahwa Ramadan itu juga adalah bulan sedekah. Dan subhanallah, ya, memang Allah gerakkan hati-hati manusia itu di bulan Ramadan, ikhwan. Sedekah yang paling banyak itu di bulan Ramadan. Hampir tiap masjid, tiap musola tuh kalau kita mau berbuka, ndak usah mikir makan apa, minum apa. Datang aja ke masjid. Udah berserak tuh makanan dengan berbagai macam minuman yang berwarna tuh. Dari gorengan ya sampai rebusan ada tuh. Siapa yang menggerakkan orang itu coba untuk bersedekah? Lah ini kan memang menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan sedekah. Tapi coba kalau antum di luar Ramadan, antum puasa Senin Kamis, datanglah ke masjid yang paling dekat ya. Jemplang-jempling paling tinggi, antum minum air wudu itu. Itu batalin puasa. Nggak ada orang sedekah di luar Ramadan. Ya. Makanya kalau Ramadan itu kan bulan sedekah, maka ini kesempatan karena pahala orang bersedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Makanya ada orang yang memplanning zakat fitrah, zakat mal itu terkadang tidak dikeluarkan kecuali Ramadan, terutama 10 akhir Ramadan karena mengambil fadilah waktunya itu. Nah, ini juga amalan yang sangat istimewa, sedekah. Kemudian yang nomor 7, umroh. Kalau bagi yang mampu gitu ya, bisa untuk berangkat. Kebetulan saya ada 3 seat lagi. Siapa yang mau gabung? Sekalian promo. Jadi umroh di bulan Ramadan, kita tahu bahwa memang Ramadan itu tidak bisa haji. Dari rukun Islam 4 bisa dilakukan di bulan Ramadan, 1 pula tak bisa. Syahadat bisa dilakukan Ramadan, puasa bisa, solat bisa, zakat bisa, haji pula tak bisa. Tapi bukan tak bisa secara pelaksanaannya, tapi kita bisa mendapatkan secara pahalanya. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi pahalanya. Siapa yang umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi lagi. Coba bayangkan. Jadi intinya sebenarnya kalau kita gabung bahwa ada amalan yang sebanding dengan pahala ibadah haji, seolah-olah apa? Ramadan itu menyempurnakan rukun Islam kan? Karena bisa syahadat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, dan bisa haji walaupun hanya pahalanya saja. Ya. Tergabunglah rukun Islam di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang nomor 8, ada ibadah i'tikaf. Ya, i'tikaf ini maksudnya luzumul masjid taqarruban ilallah. Memang ada niat tinggal di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Walaupun yang paling afdal adalah 10 akhir Ramadan dari tanggal 20 sampai malam 1 Syawal. Itu yang paling afdal. Ya, dan gak keluar. Tapi bukan berarti i'tikaf sejam tidak boleh. I'tikaf 2 jam boleh, i'tikaf malamnya saja boleh, i'tikaf siangnya saja boleh, tapi di masjid, bukan di kamar. Antum bukan di kamar, bukan i'tikaf, selimutan antum ya. Jadi maksudnya mengajak datang ke masjid. Makanya kebiasaan para ulama dulu, kalau di bulan Ramadan itu mereka lebih banyak tinggal di masjid. Kenapa? Karena sedikit maksiatnya. Kalau orang lebih banyak tinggal di masjid itu kan sedikit maksiatnya. Karena rangsangannya pasti ibadah saja di masjid itu. Tapi kalau kemudian ke mall, ke pasar, itu bahaya, itu banyak maksiat tuh. Ya, maka ini juga salah satu ibadah, dan i'tikaf ini salah satu fardu sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai mati, bahkan diteruskan oleh istri-istrinya. I'tikaf itu. Ya.
Kemudian juga yang nomor berapa? Nomor 9 adalah memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Ya, zikir ini dengan segala jenisnya, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya. Pokoknya kalau bisa di bulan Ramadan ini lisan kita ini basah dengan zikir. Ya, tidak siangnya, malamnya, semua waktu. Terutama meminta ampun dengan memperbanyak istighfar. Karena Ramadan itu siangnya siang ampunan, malamnya juga malam ampunan. Seolah-olah 24 jam itu Ramadan adalah waktu ampunan. Karena Rasul yang mengatakan, dalam hadis Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Puasa kapan? Siang. Barang siapa dalam riwayat dia menegakkan tarawih. Kapan tarawih? Malam. Dalam riwayat barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Malam. Penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Lihat, siangnya menjadi penggugur dosa dengan puasa, malamnya menjadi penggugur dosa dengan qiyamul lail. Jadi seolah-olah 24 jam Ramadan itu menggugurkan dosa. Makanya kenapa Ramadan disebut Ramadan? Diambil dari ra mim dhad ramadha yarmadu ramadanan, artinya pembakaran dosa. Makanya kenapa disebut Ramadan? Karena bulan itu pembakaran dosa. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dan yang terakhir, tentunya juga yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah dengan menambahkan solat sunnah yang lainnya. Bukan hanya tarawih saja. Ya, tarawih itu kan bagian daripada solat sunnah. Tapi solat sunnah itu banyak. Ada solat sunnah di siang hari seperti duha, tahiyatul masjid, solat sunnah wudu dan begitu seterusnya. Di malam hari ada witir, ada tahajudnya. Karena Rasul yang mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila ada hamba menambah dari yang wajib kepada yang sunnah-sunnah. Jadi kalau dia sudah 5 waktunya sudah oke, kemudian ditambah dengan sunnah siang dan malamnya, maka ketika itu Allah makin cinta dengan kita. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, Allah akan jaga pandangan kita, Allah akan jaga tangan kita, Allah akan jaga kaki kita. Dan kalau kita meminta, pasti Allah kabulkan. Dan kalau kita minta perlindungan, pasti Allah lindungi. Begitu hadisnya. Oleh karena itulah, maka inilah di antara 10 ibadah yang disebutkan para ulama jangan sampai ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini di antara 10 ibadah pilihan yang disebutkan oleh para ulama untuk dilakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Insyaallah mungkin minggu depan kita bicara tentang masalah puasa dan hukum-hukumnya, dari pembatal-pembatalnya, sunnah-sunnahnya dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.